Pemirsa, tidak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyampaikan permintaan maafnya. Sekaligus juga menyampaikan harapan supaya Presiden Prabowo Subianto memberikannya amnesti. Iya, pertanyaannya apakah akan semudah itu amnesti diberikan? Kita akan bahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Pak Suparji. Pak Suparji, selamat pagi. Pagi, Mas. Pagi, Mbak. Baik, Pak Suparji, sebelum bahas teknis apa itu amnesti, bagaimana prosesnya, saya mau minta tanggapannya dulu, Pak. Ketika ex-Wamenaker meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto, apakah ini karena panas melihat Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto dapat amnesti dan abolisi, makanya ini kemudian juga jadi merasa pantas untuk mendapatkan amnesti, Pak? Ya, itu tentunya yang berada dalam salah satu pikirannya gitu ya. Bahwa sebelumnya orang yang sudah dinyatakan bersalah gitu ya, 2 orang dapat amnesti dan abolisi gitu. Apalagi sekarang yang masih dalam proses penyidikan, sehingga memungkinkan untuk diberikan amnesti, sehingga pada yang bersangkutan akhirnya memohon gitu. Tetapi tentunya kan ada hal-hal lain yang harus diperhatikan kan gitu. Melihat satu persoalan tentunya 3 aspek setidaknya, substansi, prosedur, dan kewenangan. Bahwa secara substantif, satu bentuk amnesti itu satu hal yang sakral gitu ya. Sesuatu yang diberikan secara selektif kan. Sesuatu yang kemudian memiliki kewenangan penuh pada tangan presiden, tetapi kemudian perlu adanya semacam pertimbangan dari DPR. Sehingga tidak bisa amnesti itu diobral sedemikian rupa gitu kan. Apalagi kalau kita cermati dari kasus-kasus sebelumnya dan kasus yang paling mutakhir kan demi kepentingan umum gitu ya. Demi merajut kepentingan persaudaraan kebangsaan gitu. Jadi bukan faktor hukum semata, tapi faktor sosial, faktor politik, faktor budaya yang kemudian menjadi pertimbangan. Dan bukan pertimbangan secara personal gitu, tetapi adalah pertimbangan kebangsaan gitu. Pertimbangan yang kemudian karena takut ada konflik, takut ada dinamika yang berkepanjangan yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dilakukan secara selektif gitu loh. Jadi ini tidak bisa kemudian orang serta-merta kemudian meminta dan kemudian dikabulkan, apalagi tindak pidana korupsi. Kita ingat bagaimana Pak Prabowo begitu sangat 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 agresif ya, sangat progresif ya, memberantas korupsi. Mulai dari bagaimana akan ditempatkan narapidana itu di pulau terpencil yang ada ikan hiunya ya, terus kemudian bagaimana soal hukuman mati yang juga jadi perhatian, terus kemudian didorong ya para koruptor untuk menyerahkan asetnya, ada permaafan dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu sangat firm ya, komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jadi ditunjuk dari substansi menurut saya bahwa ini sangat-sangat jauh ya untuk bisa terpenuhi tentang amnesti tadi itu. Nah, pada sisi yang lain sebetulnya juga ini menjadi jebakan Batman kepada yang bersangkutan. Kenapa? Karena dengan ada amnesti kan bahwa kemudian mengakui melakukan kesalahan gitu loh. Padahal kan belum tentu ada kesalahan karena ada praduga tidak bersalah kan, apalagi sekarang tahap penyidikan kan itu. Jadi adanya amnesti kan secara teknis bahwa ada kesalahan dan kemudian dibebaskan dari hukuman karena diampuni oleh presiden dengan meminta amnesti kan, bahwa kemudian secara tidak langsung mengakui adanya sebuah kesalahan. Maka ini sebetulnya blunder atau kemudian jebakan Batman yang kemudian mengganggu terhadap reputasinya bahwa secara tidak langsung sudah mengakui sebuah tindak pidana korupsi padahal belum apa-apa, padahal bisa saja dijebak dan lain sebagainya. Nah, dari sisi prosedur menurut saya kan ya juga harus melalui pertimbangan DPR, dan saya kira kalau DPR berkomitmen memberantas korupsi kan tidak mungkin kemudian ini diberikan gitu ya. Kalau menurut Pak Suparji, pernyataan yang dilempar meminta amnesti kepada presiden ini bisa jadi jebakan Batman untuk diri sendiri, dan ini juga diingatkan oleh Ketua KPK untuk jangan sedikit-sedikit minta amnesti. Bagaimana kita menginterpretasikan itu karena itu keluar dari seorang pimpinan KPK? Ya, apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK, saya kira sudah benar adanya dan memang itu harus menjadi komitmen bersama kan gitu. Pada satu sisi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pun juga dengan sampai kemudian tiba-tiba minta amnesti. Nah, pada sisi yang lain juga ini
peringatan bagi presiden gitu ya, supaya kemudian tidak mudah memberikan amnesti gitu. Jadi orang meminta sih boleh-boleh saja, tetapi kan yang paling menentukan siapa yang memberikan. Jadi ini kan jangan sampai bahwa kemudian ada presiden yang tidak baik ya dalam konteks penegakan hukum kita, apalagi tindak pidana korupsi. Mengingat indeks persepsi korupsi kita juga belum baik gitu ya, meskipun ada perbaikan. Tetapi ini kalau kemudian ada sikap-sikap permisif ya terhadap orang yang diduga korupsi, pasti akan menurunkan reputasi lagi persepsi kita terhadap pemberantasan korupsi. Jadi apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK pada satu sisi adalah peringatan ya kepada semuanya gitu untuk tidak melakukan korupsi dan untuk tidak Baik. mudah memberikan amnesti, meminta amnesti, dan juga kepada presiden agar tidak mudah memberikan amnesti karena ini sesuatu yang sangat selektif dan Oke. bisa mengganggu reputasi pemberantasan korupsi seandainya kemudian permisif dengan memberikan amnesti tadi itu. Gitu. Ya, kami dapat poinnya Pak Suparji, artinya jangan permisif, jangan sampai langkah-langkahnya itu kemudian membuat langkah-langkah untuk memberantas korupsi menjadi celah begitu. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau misalnya pun Presiden punya kewenangan untuk kasih amnesti, akankah semudah itu untuk kasus khususnya Noel? Kita bahas usai jeda Pak Suparji, usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Kita langsung bahas lagi Pak Suparji. Jadi pertanyaan saya sebelumnya, akankah kemudian Presiden memberikan semudah itu amnesti khususnya untuk ex-Wamenaker Noel kalau Anda melihat dari kasus yang masih bergulir sekarang? Ya, dengan mempertimbangkan bahwa korupsi kejahatan luar biasa ya, yang kemudian dilakukan dengan sistematis ya, dalam durasi yang cukup panjang dan berjamaah gitu, dan mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan adanya komitmen yang tegas untuk memberantas korupsi, maka menurut saya atau prediksi saya, Presiden akan berpikir berulang-ulang untuk memberikan amnesti gitu. Atau dengan kata lain, tidak akan mudah memberikan amnesti, mengingat apa? Belum ada sebuah rasionalisasi yang kemudian memberikan justifikasi untuk adanya amnesti gitu. Justifikasi kepentingan umum belum nampak kan gitu. Bahwa kemudian ini kan hanya kepentingan personal, kepentingan individual kan. Sementara presiden sebagai kepala negara tentunya akan berpikir untuk kepentingan negara kan itu. Sekali lagi bahwa kalau kasus-kasus yang dulu misalnya amnesti abolisi atau kemudian soal gerasi dan sebagainya, karena faktor pertimbangan politik ya, faktor kemudian kepentingan umum, faktor kepentingan berbangsa dan bernegara. Jadi dapat diprediksi ya bahwa kemungkinan besar ya tidak mudah Presiden Prabowo memberikan amnesti. Karena apa? Karena belum ada hal-hal yang secara signifikan untuk membenarkan gitu. Pertimbangan karena misalnya soal tim sukses, soal pendukung dan lain sebagainya, menurut saya itu tidak menjadi pertimbangan yang dibenarkan secara hukum gitu loh. Maka untuk itu kita tentunya berharap betul ya kepada Presiden untuk tidak kendor ya memberantas korupsi dan tidak permisif kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, dan sekaligus ini menjadi momentum yang baik untuk kemudian menunjukkan kesungguhan dalam memberantas korupsi dengan salah satu caranya adalah tidak mudah memberikan amnesti kepada siapapun dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas adanya amnesti abolisi. Dan pada sisi yang lain juga menurut saya menjadi penting ya, abolisi dan amnesti yang kemarin itu perlu ada pertanggungjawaban secara rasional ya, secara objektif. Karena apa? Karena sekali lagi masih menimbulkan polemik, masih menyisakan adanya pertanyaan-pertanyaan mendasar. Misalnya apa? Bahwa proses yang diberikan terhadap abolisi dan amnesti kan dua perlakuan yang berbeda kepada orang yang sedang berproses hukum, dan pada sisi yang lain kan prosesnya kan sedang dalam tahap banding kan gitu. Beda konteksnya kalau masih dalam tahap penyidikan atau sudah berada di lembaga pemasyarakatan di mana presiden memiliki kekuasaan terhadap eksekutif ya. Tetapi ketika berada dalam ranah kekuasaan yudikatif, maka perlu dipertanyakan sejauh mana peran yang dapat dilakukan oleh presiden. Jadi poin yang saya sampaikan adalah bahwa apa yang terjadi beberapa bulan yang lalu itu yang kemudian mendorong secara spontan bagi mantan Wamenaker itu juga tidak bisa kemudian dianggap remeh, dalam arti bahwa itu
apa yang disampaikan oleh Wamenaker itu karena imbas dari yang kemarin gitu loh. Supaya yang kemarin itu tidak menjadi suatu hal yang serta-merta presiden yang kemudian mudah dilontarkan kepada siapapun, maka harus ada sebuah pertanggungjawaban yang sungguh-sungguh, yang serius, yang komprehensif, sehingga ke depan terbangun sebuah mekanisme penegakan hukum yang betul-betul sesuai dengan Pancasila, konstitusi, regulasi, dan teori hukum yang berlaku. Gitu. Ya. Kalau menurut pakar hukum pidana Pak Suparji, mudah-mudahan akan jadi berat langkah Presiden untuk memberikan amnesti karena ini adalah demi untuk pemberantasan korupsi. Pak Suparji, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.